Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kami dari kelompok 6 dari kelas 1C Prodi PGSD. Kami di sini mau membuat video tentang evaluasi dalam pembelajaran gitu, untuk memenuhi tugas akhir dari matkul psikologi pendidikan. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Aditya dengan NIM 202515100022. Perkenalkan, nama saya Alia Yulianti dengan NIM 202515101143. Perkenalkan, nama saya Dila Adityawanti dengan NIM 202515100076. Perkenalkan, nama saya Anissa Fetriani dengan NIM 202515100085. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dini dengan NIM 202515100125. Perkenalkan, nama saya Widi Widiawati dengan NIM 202515100084. Nah oke guys, saksikan aja video selanjutnya. Baik, menurut saya, evaluasi pembelajaran merupakan fondasi bagi pendidik untuk menilai, memperbaiki, dan mengembangkan sistem pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan adil. Secara teoretis, evaluasi bukan sekedar kegiatan di akhir pengajaran, melainkan proses berkelanjutan yang mencakup pengumpulan dan analisis informasi untuk pengambilan keputusan desain sistem pembelajaran. Contohnya, pelaksanaan penilaian semester bisa dengan penerapan tes lisan, tes tertulis, dalam bentuk pilihan ganda, serta tes praktik untuk mengukur tindakan atau perbuatan siswa, atau juga untuk memantau perkembangan siswa sampai mana. Kemudian, argumen saya pribadi sebagai calon guru yaitu calon guru harus menyadari bahwa evaluasi tidak hanya fokus pada satu aspek seperti kognitif saja, tetapi juga harus adanya aspek afektif dan juga psikomotorik. Serta hasil evaluasi bukan hanya untuk memberikan angka di raport, melainkan menjadi cermin bagi guru untuk memperbaiki kualitas metode pengajaran di masa depan yang akan mendatang. Cukup sekian opini dari saya mengenai evaluasi pembelajaran, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Cekidot. Baik, menurut saya, evaluasi pembelajaran yaitu proses untuk menilai dan mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai serta melihat perkembangan belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga secara teori evaluasi menjadi penting karena membantu guru mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan serta memperbaiki metode mengajar agar lebih efektif. Dalam kondisi nyata di Indonesia, evaluasi juga digunakan untuk menyesuaikan perkembangan dengan kemampuan siswa yang beragam, misalnya melalui tugas, melalui ulangan, dan asesmen nasional yang membantu guru dan pemerintah melihat kualitas pendidikan. Oleh karena itu, sebagai calon guru, evaluasi sangat penting bagi saya untuk mengetahui perkembangan belajar siswa dan menilai keberhasilan mengajar, sehingga saya dapat terus memperbaiki cara mengajar agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Sekian. Menurut saya, pentingnya evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, menilai perkembangan peserta didik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta mengidentifikasi kesulitan belajar sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran. Contoh penerapan evaluasi di kelas, guru dapat melakukan evaluasi formatif melalui kuis singkat atau tanya jawab untuk mengetahui pemahaman siswa. Kemudian menggunakan hasilnya untuk menyesuaikan metode mengajar, memberikan penguatan atau melaksanakan remedial. Refleksi saya sebagai calon guru, evaluasi pembelajaran merupakan tanggung jawab profesional guru untuk memahami kebutuhan siswa secara objektif dan sebagai sarana refleksi diri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Terima kasih. Oke, menurut saya evaluasi itu merupakan hal yang sangat penting bagi para pengajar, karena dengan evaluasi kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang udah kita lakukan. Nah, setelah evaluasi dilakukan, kita bisa mengambil keputusan untuk merencanakan pembelajaran yang lebih relevan sesuai dengan kemampuan murid yang terus berkembang dan berubah. Evaluasi adalah
aktivitas pengumpulan nilai yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana pembelajaran tercapai. Nah, jika hasilnya jauh dari yang direncanakan, maka diperlukannya perbaikan dalam perencanaan tersebut gitu. Jenis evaluasi ada dua, ada formatif dan sumatif. Formatif ini evaluasi yang dilaksanakan saat pembelajaran dengan tujuan perbaikan metode ajar yang secepatnya gitu. Jadi untuk dibutuhkan adaptasi secepatnya. Nah, dan sumatif ini evaluasi yang dilaksanakan di akhir masa pembelajaran dengan tujuan untuk mengambil keputusan dalam merancang perencanaan pembelajaran di awal semester selanjutnya, serta bentuk laporan yang dipertanggungjawabkan. Aspek yang perlu dievaluasi adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, aspek kognitif ini lebih ke kemampuan otak gitu, kemampuan otak dalam mengingat, kemampuan otak dalam menganalisis masalah, kemampuan otak dalam membuat solusi dalam permasalahan, intinya untuk bersikap kritis otak gitu. Nah, kemampuan afektif ini lebih ke sikap dan perilaku peserta didik selama pembelajaran, selama bersekolah gitu. Dan ada sikap psikomotorik atau kemampuan fisik. Nah, dari ketiga aspek yang perlu dievaluasi tentunya memiliki bentuk evaluasi yang berbeda gitu. Misalkan untuk aspek kognitif ini perlu adanya evaluasi yang berbentuk tes gitu. Soalnya perlu tes yang objektif gitu sifatnya. Soalnya ini tentang kemampuan otak siswa, kemampuan otak peserta didik, dan emang bisa dinilai secara angka gitu. Nah, dan untuk aspek kedua dan ketiga itu yang tentang sikap dan perilaku dan kemampuan fisik ini bisa dilakukan melalui bentuk non-tes gitu, seperti observasi atau mungkin praktek langsung yang dimana itu mengukur kesehatan murid atau mungkin mengukur sikap dan perilaku murid sesuai norma yang ada gitu. Nah, sebagai calon guru, kita perlu lebih peduli akan peserta didik kita enggak hanya menjadi guru yang mentransfer ilmu, tapi kita menjadi guru yang lebih peduli tentang perkembangan atau perubahan dalam diri siswa sekecil apapun itu, karena perkembangan atau perubahan sekecil apapun itu bisa berdampak buruk jika tidak diawasi dengan benar, jika tidak diarahkan dengan benar, maka peran guru sangat dipentingkan di sini. So, jadilah guru yang lebih peduli dengan peserta didiknya. Menurut saya, evaluasi pembelajaran adalah kegiatan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah disampaikan. Evaluasi tidak hanya berupa pemberian nilai, tetapi juga untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran penting karena membantu guru untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dan apakah cara mengajar yang digunakan sudah efektif atau perlu diperbaiki. Untuk contoh penerapan di kelas, evaluasi dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti tanya jawab, kuis singkat, atau pemberian tugas di akhir pembelajaran. Dari hasil evaluasi tersebut, guru dapat mengetahui siswa yang sudah paham dan siswa yang masih mengalami kesulitan. Sebagai calon guru, saya memandang evaluasi pembelajaran penting sebagai bahan refleksi. Melalui evaluasi, saya dapat mengetahui perkembangan belajar siswa dan memperbaiki pembelajaran agar lebih efektif dan bermakna. Terima kasih. Menurut saya, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan dan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk memberi nilai, tetapi juga untuk melihat perkembangan belajar siswa. Melalui evaluasi, guru bisa menilai apakah metode yang digunakan sudah efektif atau perlu diperbaiki.
Di kelas, evaluasi tidak harus selalu berupa ujian tertulis. Guru bisa menggunakan tugas proyek, presentasi, diskusi, atau pengamatan terhadap sikap dan keaktifan siswa. Dalam kondisi pendidikan di Indonesia yang beragam, evaluasi perlu disesuaikan dengan kemampuan dan situasi siswa agar hasilnya lebih adil dan bermakna. Sebagai calon guru, saya memandang evaluasi bukan hanya sebagai pemberian nilai, tetapi sebagai cara untuk memahami perkembangan siswa. Dengan evaluasi, saya bisa mengetahui kebutuhan siswa dan memperbaiki cara mengajar agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Terima kasih. Oke guys, terima kasih telah menonton kami. Agar bisa membuat solusi yang mungkin lebih efektif, lebih relevan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kami dari kelompok 6 izin undur diri. Maaf atas kesalahan kami dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you guys.